Oke, jadi seharusnya ketika video ini tayang, saya masih mengedit untuk video esai berikutnya. Jadi harap bersabar ya. Tapi untuk sekarang, saya akan membahas 5 hal random yang saya baru temukan di bulan Juli ini, atau baru saya sempat bahas dan saya suka. Tapi mungkin tidak akan saya buat videonya karena topiknya terlalu pendek, atau ada alasan lain. Yang pertama, dari ranah anime, saya mau merekomendasikan anime The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Jadi awalnya, saya ketemu cerita ini dalam bentuk manga dulu di aplikasi Manga Up. Dan menurut saya, ini adalah manga yang cukup refreshing. Saya selalu suka cerita yang ringan dan mengambil tema di perkantoran seperti Wotakoi. Hanya saja, tema slice of life kantoran jarang dijadikan setting untuk manga atau anime, yang mana membuat cerita The Ice Guy and His Cool Female Colleague ini menjadi cerita yang refreshing. Anime ini bercerita tentang Himuro, seorang pekerja kantoran yang merupakan keturunan dari manusia salju, yang mana kalau ia merasakan emosi tertentu, ia bisa mengeluarkan badai salju atau bahkan bisa membuat dirinya dan sekelilingnya membeku. Ia bekerja dengan Komori, yang merupakan keturunan rubah mistik, dan juga Saejima, seorang lelaki normal yang sebaya dengan dirinya, dan Fuyutsuki, seorang karakter perempuan yang cool dan menjadi orang yang disukai oleh Himuro. Keunikan anime ini ada di reaksi Himuro yang kita dan karakter lain bisa lihat dengan jelas karena setiap kali ia merasakan emosi tertentu, salju akan muncul. Hal ini berlaku juga untuk karakter-karakter keturunan makhluk mistis lain seperti Komori yang jika senang, ia akan mengeluarkan telinga rubah dan ekornya. Nah, kenapa saya belum ada niatan untuk membuat video terkait anime ini? Karena semua hal bagus di anime ini sudah bisa dilihat ketika kalian menontonnya. Ini adalah anime yang ringan tapi heartwarming, dan makanya saya merekomendasikan kalian untuk menonton anime ini. Kalian bisa nonton anime ini di channel YouTube-nya Aniwan, langsung 12 episode, dan juga di Netflix. Lalu yang kedua, saya mau merekomendasikan lagu-lagu dari artis Ginger Root. Dia adalah artis yang saya baru dengar di tahun 2022, dan saya baru sempat bahas sekarang. Dan vibe musiknya itu asik banget. Lagu-lagunya banyak yang mengambil tema city pop Jepang, tapi liriknya tetap memakai bahasa Inggris. Karyanya unik-unik, bahkan dia juga membuat aransemen ulang untuk lagu A Cruel Angel Thesis yang merupakan openingnya Neon Genesis Evangelion. Kenapa saya kemungkinan besar tidak akan membuat video khusus soal artis Ginger Root? Karena pertama, saya bukan orang yang terlalu paham soal teori musik. Dan yang kedua, membahas musik di YouTube itu agak lebih sulit, karena kita tidak bisa memutarkan lagunya secara full karena alasan copyright dan sebagainya. Tapi saya tetap seorang penikmat musik, jadi saya hanya bisa merekomendasikan kalian untuk dengar langsung di Spotify atau nonton video klip officialnya di YouTube. Yang ketiga, saya akan mempromosikan satu buah manga romantic sport komedi yang bagus dan kalian bisa baca secara legal, yaitu Blue Box. Bercerita tentang Taiki Inomata, seorang anak SMA yang bergabung dengan klub bulu tangkis, dan ia suka dengan seorang kakak kelas bernama Chinatsu. Yang karena satu dan lain hal, Chinatsu akhirnya harus tinggal satu rumah dengan keluarganya Taiki. Dan dari situ, cerita pun berkembang menjadi sebuah cerita slice of life yang memikat. Manga ini merupakan manga yang heartwarming juga, meskipun kalau untuk percintaannya cukup slow burn. Tapi di setiap chapternya, selalu ada panel-panel yang lucu, di mana ada komentar-komentar yang terasa sangat natural, dan membuat karakter di manga ini terasa lebih likable. Lalu, kalau alasan kenapa saya belum ada niat untuk membahas manga ini sebagai video sendiri, sebetulnya mirip dengan alasan kenapa saya tidak membahas anime Ice Guy. Karena semua hal bagus di manga ini sudah langsung bisa kalian lihat secara langsung ketika membacanya. Kesimpulan manga ini bukanlah sebuah titik lemah, melainkan nilai tambah menurut saya. Karena chapter-chapter di manga ini bisa dibaca berulang kali dan tetap bisa memberikan perasaan menenangkan untuk kita sebagai pembaca. Manga ini bisa kalian baca secara legal di aplikasi atau webnya Manga Plus. Lalu yang keempat, hal yang menarik di bulan ini adalah alur cerita di SmackDown dan Raw. Di SmackDown, akhirnya kita mendapati perpecahan The Bloodline yang semakin memuncak, dan kita melihat LA Knight yang semakin naik popularitasnya di kalangan fans. Dan juga untuk roster yang sekarang,
SmackDown sedang dipenuhi oleh talent-talent yang keren, seperti AJ Styles, Asuka, dan masih banyak lagi. Sementara di sisi Raw, Cody Rhodes versus Brock Lesnar Jilid 3 sudah akan dimulai, dan kita akan melihat akhir dari rivalitas yang mengagumkan ini di SummerSlam. Lalu, Balor versus Seth Rollins yang terasa sangat personal, khususnya setelah promo dari Balor yang sepertinya akan rematch lagi untuk World Heavyweight Championship-nya di SummerSlam. Selain itu, Judgment Day dan Kevin Owens dan Sami Zayn memberikan hiburan yang menarik setiap minggunya. Saya hanya berharap mereka mempush Nakamura. Dia begitu underrated di posisinya sekarang di Raw. Oh iya, AEW juga cukup menghibur di bulan-bulan belakangan ini dengan adanya acara baru AEW Collision. Jadi pastikan kalian cek juga mereka. Tapi, kenapa saya belum ada rencana untuk membahas acara WWE atau AEW yang mingguan seperti Raw, SmackDown, AEW Rampage, atau Collision? Karena kalau untuk video esai terkait WWE atau AEW, saya ingin membahas video mereka yang lebih spesifik ke satu karakter saja atau satu event saja, tapi secara lebih mendalam. Saya suka nonton WWE dan AEW, tapi kalau untuk membuat highlights dari setiap acara, sepertinya saya belum punya resource-nya. Tapi, kalian bisa nonton highlights dan cuplikan resmi di YouTube-nya WWE dan AEW secara gratis. Jadi bagi kalian yang baru mau mengikuti lagi ceritanya WWE dan AEW, kalian bisa dengan cepat mengejar storyline-nya sekarang. Lalu yang kelima dan yang terakhir untuk di video ini, I think my period's coming. saya ingin membicarakan sebuah series underrated yang berjudul Fleabag. Series ini bercerita tentang seorang perempuan yang sebetulnya tidak ada namanya. Di kreditnya pun, nama karakter ini hanya disebut sebagai Fleabag. Di series ini, Fleabag menghadapi kehidupannya dan tekanan sosial di sekitarnya, sambil terus-menerus breaking the fourth wall dengan berbicara dengan kita sebagai penonton. Series ini adalah dark comedy yang menurut saya sangat unik dan refreshing. Konsep breaking the fourth wall tidak hanya gimmick, akan tetapi akan menjadi poin yang integral di cerita di kemudian harinya. Bayangkan Deadpool, tapi ia bukan melawan penjahat super, melainkan melawan tuntutan dan tekanan sosial. Itulah Fleabag. Kalau kalian tertarik, kalian bisa nonton series ini di Amazon Prime. Jadi, itulah rekomendasi dari saya di bulan Juli ini. Kalau kalian ada tambahan rekomendasi yang ingin kalian share atau saya bahas di video berikutnya, jangan lupa untuk tulis di komentar ya. Saya Chris Chess, dan sampai jumpa di video berikutnya.